Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Hajriah Fajar. Kali ini kita akan bahas lebih dalam mengenai pengaturan server, terutama soal RAID dan enkripsi database. Kita akan lihat bagaimana cara kerja RAID 1, RAID 5, RAID 10, serta membahas lebih detail soal enkripsi MD5 dan opsi yang lebih aman. Pertama, kita mulai dengan RAID. RAID ini adalah metode untuk menyimpan data di beberapa hard disk untuk meningkatkan performa dan redundansi. Misalnya, RAID 1 yang digunakan untuk aplikasi dan sistem operasi. Cara kerjanya adalah dengan mirroring, yaitu menggandakan data kedua hard disk. Jadi, kalau satu hard disk rusak, kita masih punya salinan data di hard disk lainnya. Keuntungannya tentu saja adalah keamanan data. Tapi kekurangannya adalah kapasitas penyimpanannya terbatas, karena kita hanya bisa memanfaatkan separuh dari total hard disk yang ada, dan performa tulis bacanya juga tidak jauh berbeda dibandingkan hard disk tunggal. Lalu, kita masuk ke RAID 5, yang sering digunakan untuk database, misalnya PostgreSQL. Cara kerja RAID 5 adalah dengan striping data, yaitu membagi data menjadi blok-blok kecil dan menyebarkannya ke beberapa hard disk, ditambah dengan paritas, semacam data pengaman yang membantu memulihkan informasi jika ada hard disk yang rusak. Keuntungan RAID 5 adalah efisiensi penyimpanan yang lebih baik dibanding RAID 1, karena kita bisa memanfaatkan lebih banyak kapasitas. Dan juga RAID 5 tetap bisa berjalan meskipun satu hard disk rusak. Namun, kekurangannya adalah kecepatan penulisan data yang lebih lambat, karena setiap kali data ditulis, sistem harus menghitung dan menulis paritas. Jadi, untuk database dengan banyak operasi penulisan ini bisa menjadi hambatan. Kalau kita butuh performa lebih tinggi, RAID 10 adalah pilihan yang lebih tepat. RAID 10 menggabungkan mirroring dari RAID 1 dengan striping dari RAID 0. Ini memberikan performa baca dan tulis yang jauh lebih cepat dibandingkan RAID 5, sekaligus tetap menjaga keamanan data. Dengan RAID 10 SIM kita mendapatkan keuntungan dari kecepatan akses data, dan kalau ada satu hard disk yang rusak, data tetap aman karena disalin ke hard disk lainnya. Tapi tentu saja, kekurangannya adalah RAID 10 butuh lebih banyak hard disk, dan kapasitas efektif yang bisa kita gunakan hanya setengah dari total hard disk yang ada. Sekarang, kita bahas soal enkripsi MD5. MD5 adalah algoritma hash yang banyak digunakan untuk mengamankan data, terutama password. Cara kerja MD5 adalah mengubah input menjadi nilai hash sepanjang 128 bit. Namun, seiring berjalannya waktu, para ahli keamanan mulai menemukan kelemahan serius dalam MD5. Salah satunya adalah serangan collision, di mana dua input yang berbeda bisa menghasilkan hash yang sama. Ini bisa jadi masalah serius kalau digunakan untuk melindungi data sensitif seperti password. Serangan modern seperti brute force dan rainbow table attacks juga dengan mudah bisa memecahkan hash MD5, terutama kalau passwordnya lemah. Jadi, meskipun kita sudah hash password, peretas tetap bisa membalikkan proses itu dan mencuri datanya. Jadi, apa solusi terbaiknya? Nah, daripada menggunakan MD5, sekarang banyak rekomendasi untuk beralih ke algoritma yang lebih aman, seperti Bcrypt, SHA-256, atau Argon 2. Masing-masing algoritma ini memiliki kelebihan tersendiri. Bcrypt dirancang khusus untuk hashing password. Keunggulannya adalah Bcrypt menggunakan metode salting, di mana setiap hash yang dihasilkan akan berbeda meskipun inputnya sama. Ini sangat penting untuk mencegah serangan yang mencoba menebak password. SHA-256 adalah bagian dari keluarga SHA-2 dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan modern seperti dalam blockchain. Algoritma ini sangat aman dan mampu menangani serangan yang lebih kompleks dibandingkan MD5. Argon 2 adalah algoritma terbaru yang memenangkan password hashing competition dan dirancang untuk menghadapi serangan brute force dengan lebih efisien. Argon 2 memungkinkan pengaturan yang lebih fleksibel untuk memperkuat keamanan dengan cara yang lebih efisien dibandingkan algoritma lainnya. Jadi, kalau masih pakai MD5, sekarang saatnya untuk upgrade ke algoritma yang lebih aman, terutama untuk melindungi data sensitif.
Itu dulu penjelasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan atau komentar di bawah dan kunjungi website saya di hajriahfajar.com untuk lebih banyak konten seputar teknologi dan keamanan data. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.